Di luar dari, program makan bergizi gratis, kalau kita melihat neraca dagang Indonesia ini kan masih terus mencatatkan surplus begitu. Tapi ada kekhawatiran bahwa surplus ini akan segera berakhir. Apalagi kita tahu Trump sudah kembali memimpin Amerika Serikat dan dari kepemimpinan sebelumnya kita melihat bagaimana ini akhirnya memberikan dampak signifikan terhadap peta perdagangan secara global yang akhirnya mungkin berdampak pada Indonesia begitu. Anda melihat apakah diplomasi yang dilakukan oleh presiden dan juga pemerintah saat ini menjadi salah satu langkah antisipasi untuk dampak dari perang dagang yang mungkin terjadi di tahun depan? Betul. Jadi gini Mbak, kalau saya bisa gambarkan, yang namanya surplus Indonesia itu sekitar 37 miliar dolar. 37 miliar dolar ini terdiri atas 57 miliar dolar surplus di bidang migas dan defisit di bidang surplus 57 adalah non migas, sedangkan defisit di migas adalah 20 miliar dolar. Nah, jadi yang kita lakukan begini, untuk kita harus mengekspan yang non migas yang surplus ini. Dan ini sulit kalau kita lakukan hanya dengan negara-negara mitra perdagangan tradisional kita. Jadi kita harus terus jalan kemana-mana untuk men-tap negara-negara yang merupakan mitra non-tradisional. Amerika Selatan adalah mitra non-tradisional. Apakah Amerika Tengah, CARICOM, apakah Amerika Selatan, Afrika, ini adalah pasar-pasar non-tradisional yang harus kita tap. Kita sekarang bergantung sekali pada perdagangan dengan Cina. Kita dengan Cina itu mempunyai perdagangan 130 billion dolar. Dan ini luar biasa dan ini yang harus kita jaga. Jadi untuk menguatkan surplus kita, satu kita harus mengekspan, menjaga pasar yang sudah ada, mengekspannya di pasar non-tradisional, tetapi juga mengurangi defisit di bidang migas. Dengan apa? Dengan kita beralih kepada energi terbarukan yang ada dari dalam negeri. Kita ada geothermal, kita ada yang plant based, yang dasarnya dari sawit. Nah, ini adalah upaya-upaya yang harus kita lakukan secara simultan. Baik, tapi dari pengusaha sendiri melihat apakah pemetaan peta dagang secara global ini akan berubah total dengan aktifnya Trump sebagai presiden di Januari 2025? Ya berubah total sih enggak, karena dunia usaha dimanapun, termasuk di Indonesia, kita sudah mengantisipasi. Sejak mungkin setahun 2 tahun terakhir kita melihat bahwa kemungkinan bahwa Presiden Trump akan kembali akan cukup besar. Kita sudah melihat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Presiden Trump. Misalnya pengenaan tarif impor kalau untuk negara lain 10%, untuk ke Amerika, untuk dari Cina 60%. Sehingga ini akan mengakibatkan perpindahan atau relokasi dari industri dari Cina ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ini yang kita antisipasi. Artinya apa? Bukan saja investasinya pindah, tapi ekspor dari Indonesia ke Amerika pun akan meningkat karena relokasi yang terjadi ini. Baik, bagaimana dengan barang-barang impor dari China? Apabila tidak bisa memasuki pasar Amerika Serikat, apakah artinya akan membanjiri dalam negeri? Ya, ini merupakan satu kekhawatiran yang cukup tinggi dan untuk itu memang kita boleh dikatakan sangat bergantung pada kewaspadaan dari pemerintah dalam hal ini Ditjen Bea Cukai dan tentunya juga Polri di dalam bagaimana menghindari barang-barang ilegal ini. Jadi untuk pengusaha Indonesia ini memang suatu cobaan, tetapi ini sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita harus hadapi, tinggal kita kuatkan pagar-pagar kita. Baik, langkah diplomasi apa yang bisa ditempuh dengan China? Karena ada potensi juga apabila kita menaikkan tarif dengan China, jika China melakukan hal yang sama, ini tentu akan membebani kita. Langkah yang paling penting, yang paling utama kali Mbak, adalah melakukan engagement, bicara terus. Jadi kami di Apindo ini sudah berkali-kali ke China bulan April kemarin. Kita juga baru saja menyelesaikan partisipasi di China International Import Exhibition di Shanghai, sebuah eksibisi yang luar biasa besarnya untuk mendorong apa? Untuk mendorong UMKM Indonesia.
Jadi ini yang kita sampaikan, oke. Dan China pun sebetulnya juga sadar bahwa mereka tidak bisa ekspor terus, tapi bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk impor dari negara-negara kita. Tetapi untuk melindungi pasar, satu kita bisa bicara dengan mereka, tolong jangan seperti itu. Dan kedua tentunya memang dari aparat kita memang yang harus selalu waspada. Baik, dan sebesar apa kekuatan kita untuk bisa menaikkan tarif dari barang-barang impor China masuk ke dalam negeri? Menaikkan tarif itu adalah opsi, tetapi tidak harus menaikkan tarif ya. Jadi banyak jalan yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita menaikkan tarif, kita masih bermasalah dengan impor ilegalnya. Kan bukan yang ada tarif resminya yang bermasalah, tetapi barang-barang yang ilegal yang bermasalah. Baik, dan untuk impor ilegal sendiri ini kan sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, salah satunya dengan pembentukan Satgas Impor begitu. Evaluasi dari Apindo seperti apa? Apakah sudah cukup optimal? Optimal, saya pikir kita mungkin belum sampai titik optimal dan ini adalah upaya yang harus terus-menerus kita lakukan, Mbak. Baik, upaya seperti apa lagi yang kita butuhkan? Apakah pengawasan harus diperketat atau mungkin sanksi yang harus diperberat? Seperti apa yang diharapkan Apindo untuk bisa memberantas impor ilegal ini? Pengawasan yang lebih ketat merupakan kunci, regulasi juga yang tepat, bahwa jangan lupa juga bahwa kita tidak bisa mengunci impor sekaligus. Karena industri dalam negeri kita juga 60% bergantung pada barang impor sebagai bahan dasar. Sehingga kalau kita slash semuanya, kita tutup semua keran impor, akhirnya industri kita di dalam negeri sendiri yang akhirnya menderita. Jadi kita harus selektif sebetulnya. Oke, ini mana-mana yang tidak bisa. Jadi kajian-kajian sosialisasi atas kebijakan ini baiknya dilakukan dengan teliti dan well thought. Baik, dalam kunjungan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, sudah ada oleh-oleh dengan dana yang cukup besar untuk investasi ke dalam negeri begitu. Dan di kunjungan di Brasil ini, seperti apa yang diharapkan oleh Apindo? Berapa mungkin kisaran dana yang diharapkan Apindo bisa dibawa oleh Presiden dan timnya untuk masuk ke dalam negeri? Berbeda ya Mbak ya, jadi kalau waktu di China itu kan kunjungan bilateral ya. Jadi memang pada saat itu disampaikan segini jumlahnya. Tetapi kalau dalam forum-forum multilateral ini tidak biasa untuk dilakukan seperti itu. Bahwa ini lebih pada frameworknya, tujuan bersama, keinginan bersama, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara anggota APEC, apa yang dilakukan oleh negara-negara G20. Nanti dari situ secara paralel bicara one on one, nanti satu dengan negara kita akan bicara, oke, what can we bring to the table gitu. Tetapi frameworknya sudah terbentuk. Kita sama-sama misalnya ingin mengentaskan kelaparan. Oke. Nah, ini menjadi modal yang harus di follow up dengan masing-masing negara dan nantinya di follow up juga dengan masing-masing swasta yang akhirnya melakukan hal ini.